Hai semua, aku Priscilla dan hari ini kita akan bahas tentang izin pengguna atau user permission di dalam sistem Komo. Yuk langsung aja kita mulai. Mungkin kamu udah tahu ya kalau database customer adalah hal yang paling penting bagi sebuah bisnis. Lagi pula kalau nggak ada customer, pasti bisnis kamu pun tidak akan bertahan lama. Itu gunanya memiliki sistem CRM dan tentunya Komo akan membantumu untuk mengelola seluruh customer yang kamu miliki. Nah, dalam penggunaan sistem CRM, bagi tim ada hal krusial yaitu membagikan user permission atau izin pengguna kepada semua anggota tim, manajer, atau para user yang menggunakan sistem tersebut. Walaupun kamu hanya memiliki beberapa customer di dalam list kamu, nantinya ia akan terus bertambah dan begitu juga databasemu. Ada kemungkinan nih kompetitor tertarik untuk diam-diam mencuri data tersebut dan bisa aja itu terjadi melalui salah satu anggota tim kamu. Maka dari itu, kamu harus benar-benar memperhatikan keamanan datamu sedini mungkin ya. Dalam Komo, kamu bisa membuat user roles dengan level akses yang berbeda di dalam sistem. Role yang tersedia adalah Administrator, Sales Manager, Manager, Trainee, Accountant, Sales Coach, dan role lainnya yang bisa kamu personalisasi sesuai kebutuhan bisnismu. Ayo kita pasang akses untuk tiap pegawai tersebut dengan menggunakan contoh yang spesifik. Pertama-tama, kita buka settings, lalu ke bagian users. Kalau kamu adalah pemilik akun, secara otomatis kamu adalah administrator, role yang paling penting. Dengan kata lain, kamu adalah bosnya di sini. Role ini mungkin lebih cocok untuk pemilik bisnis, direktur perusahaan, atau seseorang yang kamu bisa percayakan untuk menjalankan dan mengatur seluruh sistem penjualan. Administrator memiliki akses bebas ke semua bagian sistem CRM Komo, termasuk untuk menetapkan dan mengubah pengaturan. Saranku, hati-hati ya dalam memberikan peran ini kepada pegawaimu, benar-benar hanya diberikan pada orang yang kamu percaya untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan. Sekarang mari kita pasang akses untuk beberapa pegawai dalam satu grup. Secara otomatis di awal hanya ada departemen penjualan atau sales. Kita bisa tambahkan tim lain, misalnya administrasi. Kamu bisa tambahkan grup sebanyak yang kamu butuhkan, tidak ada batasan di sini. Lalu kita klik save. Sekarang kita tambahkan seorang user. Misalnya ini adalah untuk role akuntan. Saat menambah role, kami sarankan untuk memulai dengan kolom email, karena biasanya email user tersebut sudah terdaftar di dalam sistem. Lalu tambahkan user pada akun tersebut. Mereka akan menerima email notifikasi dan bergabung ke dalam akun dengan mengikuti link yang disediakan. Perlu diingat, kamu tidak bisa mengganti username dan password user tersebut. User harus melakukannya sendiri lewat profil mereka. Di sini kita pilih grupnya dahulu, Administration. Kita lihat dulu mereka berada di akses level yang mana. Tapi untuk pertama-tama, kalau kamu bukanlah administrator, kamu tidak akan bisa mengakses bagian setting di panel navigasi yang ada di kiri. Bagian setting atau pengaturan mencakup integrasi, general settings, users, dan communication tools. Hanya administrator yang dapat memberikan izin kepada pegawai atau anggota tim lainnya. Sekarang, ada interface yang berada dalam bentuk model matrix. Ini adalah modul manajemen utamanya. Entitas seperti leads atau customer, kontak, dan perusahaan, task management, akses kepada tahapan incoming leads, produk, entitas hukum, invoice atau pembelian. Kamu bisa mengedit izin hak untuk membuat, melihat, mengedit, menghapus, dan mengekspor salah satu dari entitas tersebut. Kamu bisa menolak suatu aktivitas, mengizinkan untuk mengakses seluruh database, dan mengatur sehingga user hanya bisa mengakses cards yang ditugaskan kepada mereka baik secara individual atau dalam sebuah grup. Lebih dari itu, di sini juga terdapat akses pada tahapan incoming leads. Kamu bisa mengizinkan atau melarang akses untuk melihat, mengedit, dan menghapus tiap user.
Kemampuan untuk menambahkan hak khusus pada tahapan pipeline, membuka atau menutup akses pada share inbox. Ada petunjuk di sebelah kanan. Sekarang, kita bisa mencoba membuat role untuk akuntan. Tentukan nama role atau peran. Selain itu, penting bagi akuntan dalam sistem Komo untuk dapat mengkonfirmasi dan mencatat pembayaran invoice yang melalui transfer bank, mengunduh dokumen yang dibuat secara otomatis, contohnya kontrak atau invoice. Juga berpartisipasi dalam chat dengan klien atau customer. Contohnya ketika kamu perlu mengirim laporan rekonsiliasi atau meminta dokumen tertentu dari klien. Ayo kita tentukan izinnya. Berikan akses untuk melihat data leads atau customer, kontak, dan perusahaan, sehingga akuntan bisa menemukan detail akun, kontrak, dan perusahaan pembayar. Melarang membuat, mengedit, menghapus, dan mengekspor semua card, karena tentunya ini tidak diperlukan oleh akuntan. Melarang mengedit dan menghapus task dan produk. Untuk alasan yang sama, entitas hukum juga dilarang. Menutup akses pada incoming leads, menambah hak khusus untuk tahapan penawaran terkirim, invoice terkirim, dan penjualan berhasil. Ayo berikan izin bagi akuntan untuk mengedit tahapan ini sehingga mereka bisa menandai pembayaran dan mengubah tahapan lead bila dibutuhkan, dan melarang penghapusan dan ekspor. Membuka akses kepada share inbox sehingga akuntan bisa melihat dan mengirim pesan kepada klien atau customer. Sekarang kita simpan role ini sehingga kita tidak perlu membuatnya lagi dari nol ketika kita membutuhkannya. Dan simpan user. Role penting lainnya adalah sales manager tentunya. Kita mulai dengan menambahkan user. Catat password dan username untuk masuk ke dalam sistem. Buat role baru. Sales manager perlu hak untuk bekerja dengan semua pegawai dan klien, leads atau customer, kontak, perusahaan, task, dan produk. Kita bisa berikan izin untuk membuat, melihat, dan mengedit. Izin perlu diberikan, kecuali menghapus dan mengekspor. Entitas hukum hanya izin untuk melihat. Berikan akses penuh pada invoice dan pembelian, dan pada incoming leads, termasuk menghapus, sehingga manajer dapat menolak request yang tidak terkualifikasi. Berikan akses pada share inbox. Simpan role dan user seperti yang sebelumnya. Role selanjutnya yang kamu akan sering gunakan adalah manager. Sekali lagi, tambahkan user. Buat role baru. Manajer membutuhkan hak untuk bekerja dengan klien potensial dan yang sudah ada. Ayo kita siapkan untuk itu. Izinkan membuat leads atau customer, kontak, dan perusahaan, juga melihat dan mengedit hanya bila ia juga bertanggung jawab atas itu. Menghapus dan mengekspor dilarang, seperti biasanya. Izinkan mengedit task, tapi tidak boleh menghapus. Izinkan membuat, melihat, dan mengedit produk, tapi tidak boleh menghapus dan mengekspor. Entitas hukum, membuat dan melihat diizinkan. Menghapus dan mengekspor dilarang, mengedit hanya bila manajer bertanggung jawab atas itu. Izinkan membuat, melihat, dan mengedit invoice atau pembelian, tapi dilarang untuk menghapus dan mengekspor. Biarkan akses pada incoming leads sehingga manajer bisa menangani request yang masuk. Tapi jangan izinkan mereka untuk menghapus incoming leads. Tambahkan izin spesial pada tahapan penjualan gagal atau closed loss. Izinkan melihat dan mengedit semua leads, sehingga manajer bisa kembali ke klien yang tertarik tapi tidak memutuskan untuk membeli. Menghapus dan mengekspor dilarang. Dan tentunya manajer harus diberikan akses pada share inbox. Simpan role dan user ini. Role lainnya yang paling sering dibutuhkan adalah trainee. Ia adalah pegawai yang sedang dalam masa probation atau internship. Tambahkan user, buat role baru. Trainee hanya membutuhkan akses minimal ke dalam sistem, hanya supaya kamu sebagai atasannya mengerti apakah ia mampu menjalankan tugasnya atau tidak. Larang akses untuk membuat leads atau customer, kontak,
perusahaan, dan produk. Juga larang untuk menghapus dan mengekspor. Kita izinkan dia untuk melihat dan mengedit apabila trainee ini menjadi user penanggung jawab. To do, izinkan mengedit bila ia penanggung jawabnya, tapi larang untuk menghapus. Tutup sepenuhnya akses pada entitas hukum. Task, izinkan mengedit apabila ia penanggung jawabnya dan tentunya larang menghapus. Akses pada incoming leads kita tutup sepenuhnya. Misalnya kamu ingin buka akses pada share inbox, maka trainee mungkin harus melihat riwayat pesan manajer penanggung jawab terlebih dahulu. Lalu kita bisa save role dan user. Siapa lagi nih yang kira-kira kita butuhkan dalam departemen penjualan atau sales? Oke, misalnya kita memanggil sales coach yang akan mendengarkan langsung aktivitas komunikasi tim kita dengan klien dan lalu memberikan rekomendasi skrip percakapan untuk meningkatkan performa tim sales. Tambahkan user dan role baru. Leads atau customers dan kontak kita izinkan untuk melihat dan mengedit pada tim sales tertentu yang terlibat. Larang membuat, menghapus, dan mengekspor. Larang sepenuhnya akses pada perusahaan. Sales coach tidak membutuhkan akses bagian ini. Akses pada task juga tidak dibutuhkan. Dan tutup sepenuhnya akses pada incoming leads. Karena tahapan ini hanya mencakupi proses kualifikasi leads, jadi sales coach tidak perlu dilibatkan di sini. Berikan akses pada share inbox sehingga trainee atau coach ini bisa memeriksa apakah percakapan dengan klien dilakukan dengan baik dan benar. Oke, kita bisa save semuanya. Kumpulan role yang utama sudah di-save. Sekarang kita bisa menambahkan user. Kita tidak perlu men-set up semua izin dari nol lagi. Tinggal pilih role dari yang sudah disimpan, semua akses sudah kita pasang. Tentu saja, kamu juga bisa menghapus role yang sudah tidak diperlukan lagi. Barusan kita sudah memasang pengaturan untuk karyawan inti. Bila kamu butuh, kamu juga bisa memasang hak untuk karyawan lainnya seperti developer, manajer logistik, kurir, dan lain-lain. Dari pengalaman kami, selalu lebih baik untuk memberikan izin yang lebih ketat daripada memberikan akses yang tidak dibutuhkan. Dan apabila karyawan menemukan hambatan tertentu, mereka selalu bisa mengontak admin untuk diberikan akses. Dalam situasi jika kamu harus membatasi akses untuk sementara, kamu bisa menonaktifkan user tersebut. Akun yang kamu membuat bisa dikembalikan kapan saja. Untuk menonaktifkan seorang user, kamu harus memilih user dan klik deactive. Kamu bisa juga tentunya tugaskan semua kontak, perusahaan, leads, dan task kepada karyawan yang lain. Tapi kamu tidak perlu melakukan itu apabila penonaktifkan tersebut bersifat sementara. Oke, kita bisa klik save. Untuk mengaktifasi seorang user, kita perlu buka bagian filter, pilih semua user, pilih seorang user, dan klik untuk mengaktifasi. User akan kembali aktif dengan semua role dan izin yang mereka miliki. Semua user tidak aktif bisa dilihat di sini. Nah, poin penting yang perlu kamu ketahui nih ya, user yang dinonaktifkan secara langsung juga tidak akan dihitung ke dalam jumlah user di dalam paket langganan. Jadi dengan menonaktifkan satu user, kamu bisa menggantinya dengan user yang baru. Apabila user tersebut sudah tidak bekerja di perusahaan kamu, kamu bisa menghapusnya dari akun CRM kamu. Caranya, pilih user, klik delete. Sistem akan menawarkan opsi untuk mentransfer kontak, perusahaan, leads, dan task kepada user yang lain. Dalam kasus ini, ayo kita ambil salah satu dari tim dan tugaskan semua hal tersebut pada kita sendiri. Selain itu, di bagian user, kamu bisa memantau aktivitas pegawai dan melihat apa yang mereka kerjakan. Klik More Authorization Log. Kita bisa melihat tanggal dan waktu di mana mereka login ke dalam akun, tipe otorisasi baik itu web atau API authorization, informasi tentang produksi data ekspor, username, halaman otorisasi, IP address, informasi tentang browser yang digunakan. Ada filter di sini di mana kamu bisa menspesifikasi periode waktu yang ingin kamu lihat. Kita pilih bulan lalu. Status, web, API, export, backup. Kita pilih export. Pilih pegawai atau grup.
Klik untuk melihat hasilnya. Filternya sudah ditetapkan. Sekarang kita bisa melihat data yang diekspor pada bulan lalu. Ada juga fungsi pengaturan lainnya yaitu whitelist AP address. Fungsi ini adalah untuk membatasi akses pada akun kamu dari AP address tertentu. Nyalakan switch ini, masukkan AP address-nya, kamu bisa masuk AP address apapun. Sistem akan menawarkan AP address yang kamu sedang gunakan. Klik Save. Sekarang, akses pada akunmu hanya bisa digunakan lewat AP address yang sudah kamu tentukan tersebut. Gunanya agar tim kamu hanya bisa mengakses akun atau sistem CRM ini lewat koneksi di kantor atau VPN. Fitur berguna lainnya adalah Activity Limits. Ini bisa digunakan secara otomatis untuk membatasi aktivitas mencurigakan apapun yang dilakukan user baru. Misalnya, bila seorang user melihat atau membuka akses lebih dari 200 card per jam, atau mungkin lebih dari 10.000 item per hari. Nah, hal seperti ini nih yang patut dicurigai. Kita bisa klik Save. Sekarang sistem akan secara otomatis menonaktifkan user yang melebihi limit yang ditentukan. Nah, sekarang kamu sudah belajar nih memasang semua role utama untuk semua user, termasuk tim sales perusahaan kamu. Kamu juga bisa membatasi akses pada sistem melalui AP address bila mana ada aktivitas yang mencurigakan. Kamu perlu berhati-hati nih dan tentunya tentukan role atau peran bagi user dengan benar, supaya kamu tidak kerepotan di kemudian harinya. Selain itu, user juga akan lebih mudah mengetahui area tanggung jawabnya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update video selanjutnya. Bye-bye!